sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Komnas HAM mau bela, silakan bela. Pak, Komnas HAM menyatakan Pemkot DKI nggak janji, Pak. Iya kan, kalau yang nggak kena banjir, yang selamat bilang saya manusiawi, yang kepentingannya diambil bilang tidak manusiawi. Ya udahlah, pusing amat. Oke, Pak, tadi Pak forum. Ya itu udah kita kasihkan, tawarkan. Siapa bilang tidak manusiawinya? Bayangin Taman Waduk Puri itu udah jadi setahun lebih. Itu udah kita sampaikan setahun supaya ada harus kosongkan, kita sediakan rumah susun. Tapi mereka tetap bandel, tidak mau. Kayaknya Pak Wakil Wali Kota. Dia tuh sudah main politik namanya kan, kasih orang kasihan, kasih anak-anak, kasih ibu-ibu. Udah tahu mau dibongkar, masih kirim anak-anak ibu-ibu tinggal di sana. Kontrakannya yang banyak, Pak. Ya kalau begitu caranya ya kita pakai ngerampok bank, bawa anak-anak, bawa ibu-ibu aja. Kamu ditangkap kasihan dong ibu-ibu anak-anak. Jadi yang ribut yang punya kontrakan, Pak. Ya malah nggak tawarin, udah dibilangin mau dibersihin habis. Yang kita tidak mau bersihkan kan sebelah kanan, karena rumah susun tidak cukup dan itu jumlahnya agak besar. Nah, dan mereka minta rumah susunnya sebagian mau tinggal di Muara Baru juga. Karena kita lagi bangun yang 8 tower. Ya kan, lagi bangun yang baru kan. Nah, kalau itu udah baru juga yang di dekat utara juga sampai rumah pompa kita juga akan bongkar. Mereka udah tahu semua mau dibongkar. Udah mau dibongkar mau masukin orang. Memang pintar main sandiwara. Yang punya kontrakan, Pak. Sarannya udah bilang aja Ahok nggak manusiawi, bukan gubernurnya, Ahok yang nggak manusiawi. Udah beres. Tadi Pak forum buruh padat di pinggir jalan gimana, tadi Pak? forum buruh melaporkan tadi Pak. Memang kita lagi selidiki, kalau itu terbukti kita kan sanksi tegas. Memang kelihatan ada permainan, kita lagi selidiki. Bagaimana bisa untuk ujian ini kepala-kepala sekolah di INAS yang membuat soal? Ya sama aja belajar baca soal, himpunan soal. Jadi lelang ini ada permainan. Makanya saya bilang mau dicek dulu BKD kok mau aja dikibulin ini guru-guru yang kepala sekolah mau pinter-pinter sih oknumnya kalau ada ya. Berarti lelang camat kemarin Camat bagus, camat lurah betul. Ini yang guru ini yang masalah. Justru kita pikir kok soal mereka yang bikin katanya. Nah kita selidiki, bila perlu kita akan batalkan. Ya. Tentang PKL di Bundaran Lama yang menolak direlokasi. Ya kita mesti siapin tempat. Nanti saya minta wali kota tinjau lah sebenarnya. Kita jadi kalau memang harus direlokasi dia nggak bisa nolak. Soalnya mereka mengaku sudah membayar uang keamanan ke. Itu tadi kita kan cek bayar ke siapa. Kalau ada pelanggaran ya harus tetap ditindak. Ini Pak tentang BBM yang akan dihapus, BBM non subsidi Pak. Kamu lihat di website. kita bahas ini mau bahas. Ya. Dapat di rumah susun kan, mereka nggak mau minta 1 miliar. Pak, kita udah tahu orangnya kok. Kita udah tahu identifikasi. Nah polisi udah dapatin data siapa-siapa udah tahu. Jadi bukan itu kita tidak. Yang kita janjikan kan yang sebelah kanan sampai yang di depan yang tidak dibongkar sampai rumah susun jadi. Tapi yang ini semua dari barat sampai selatan itu tidak ada toleransi kan. Tapi itu kita udah toleransi mundur gitu kan. Nah, dia masih mau terus mainkan. Nggak mau pindah-pindah. Ya kalau Januari kan kita udah lebih susah lagi. Kalau rumah kamu dibongkar, rumah tetangga kamu tidak dibongkar, kamu kira-kira balik lagi nggak bangun? Balik, kamu iri kan, kesel kan? Makanya itu tidak ada. Tugas kami mengadministrasi keadaan sosial, itu main politik aja. TV juga shoot, anak kecil, ibu-ibu. Jangan di-shoot sebetulnya maksud saya gitu loh. Justru itu pertanyaan saya, kenapa dia memanfaatkan ibu-ibu sama anak-anak? Itu kayak zaman perang Irak-Iran aja tuh, pakai manusia sebagai tameng, anak kecil segala macam. Itu tidak manusiawi. Harusnya Komnas HAM itu menangkapin orang-orang yang masih minta anak-anak dan orang tua tinggal di sana. Padahal kita udah minta dibongkar. Itu yang tidak manusiawi, memanfaatkan anak-anak dan ibu-ibu untuk tinggal di sana, mempertahankan rumah yang ilegal gitu. Bagus-bagus rumahnya, pakai atap baja ringan segala macam konstruksinya. Kemarin katanya Jokowi kan membangun underpass sama flyover untuk kereta. Ya. Ini kira-kira nanti rencananya pembangunannya seperti apa? Terus hambatannya apa aja kan harus ada pembebasan? Hambatannya nggak ada pembebasan lahan. Yang masalah bisa seperti Bintaro itu akan ditutup total. Yaitu yang masyarakat bisa teriak. Itu yang membuat kenapa seringkali tarik ulur untuk membuat underpass dan layang ini. Karena kalau kita bangunnya lebih cepat, kemacetan akan tinggi. Bangunnya lebih lama, kemacetan yang lebih longgar, itu tetap macet.
Kalau mau bangun langsung cepat, bisa 10 bulan jadi nih. Nanti kan begitu tender, rancang bangun, seperti yang Bintaro tabrakan itu, 10 bulan bisa jadi. Tapi itu perlu kita tutup, supaya bangunnya gampang. Tapi Nah, harus ada pembebasan lahan. nggak ada pembebasan lahan, cuma di atas situ aja kok, di rel kereta api. Lahannya rel kan nggak masalah. Hambatannya cuma macet aja apa? Macet, tambah gila aja. Nah kita bisa kasih bus, jadi orang-orang dipaksa untuk pindah ke bus. Karena satu bus bisa menggantikan hampir 100-an kendaraan gitu kan. Mulai kapan Pak? Kita lagi siapkan berkasnya, mungkin izin dari Menhub segala macam, Januari udah tender langsung bangun. Biasanya berapa lama kira-kira? 10 bulan diharapkan kalau tidak ada masalah ya. Karena rancang bangun kalau ketemu kayak jasa Casablanca kan begitu tidak ada detail engineering design ya, begitu gali-gali ketemu sesuatu yang utilitas yang masalah tentu jadi lambat. Di mana aja titiknya? Kita saya lupa ada berapa titik kita masuk yang di Permata Hijau segala macam ya. Soalnya itu dulu juga udah mau bangun, cuma kan dulu kan berlaku X-1 karena dari RKPP belum keluarkan dokumen tender rancang bangun. Nah sekarang udah punya. Koja juga udah langsung bangun kan kemarin Pak Gubernur peletangan batu pertama. Dulu nggak bisa, mesti selalu X-1. Jadi ya repot waktu kami masuk. Sebetulnya komitmen kami dengan kereta api, begitu kami masuk sudah langsung kita mau tenderkan X-1 2013. Tapi nggak bisa kan rancang bangun kan, ya udah X-1 jatuh di 2014. Semua flyover apa dengan Tergantung prioritas lebih gampang flyover. Flyover lebih cepat. Itu Pak yang di tempat lokasi kemarin kecelakaan tuh underpass sudah flyover. Flyover itu bikin 2, tapi masih tutup jalan tuh. Sekarang kita udah mulai pikirkan tutup satu arah. Karena ke depan langsung 2 arah. Total fix dua-duanya ditutup Pak ya? Hah? Total fix dua-duanya ditutup. Tutup semuanya. Pak, ini tanggapannya tentang Jakarta bebas BBM non subsidi Pak? Ya itu tadi, kita mesti siapkan bus dulu, soal sembako dulu siapkan. Nanti kalau itu kita akan mulai lakukan. Apa total semua total atau hanya berlaku untuk kendaraan pribadi dulu. Jadi Pak Gubernur menginginkan apakah hanya mobil pribadi dulu misalnya, terus motor dulu, tapi semua diganti dengan bus. Tapi nanti yang justru yang RFID itu dipasang di kendaraan umum. Oh, RFID. Nah, bukan dipasang di pribadinya. Maaf sekali lagi Pak, nanya soal seleksi yang tadi. Ya Kan itu sudah kita dapat lagi, data-datanya. ya kita dapat data lagi pelajari. Kemungkinan kita mau ulang itu ada permainan tanda kutip lah. Jadi mereka kumpulin soal, bahas-bahas. Saya udah bilang kalau ini terbukti Kepala Dinas Pendidikan tidak dapat. Kan itu sebagai itu Pak, tanda tanya Pak ya, kenapa kepala sekolah yang hanya ikut? Iya, dan Kepala Dinas Pendidikan juga konyol. Dia mengatakan yang tes hanya kepala sekolah dan yang kalau yang bukan kepala sekolah mesti tunggu 2 tahun pembinaan. Orang kan kepala sekolah dulu waktu saya tanya, dia bilang kepala sekolah itu hanya tugas tambahan dari seorang guru. Berarti semua guru bisa dapat tugas tambahan dong. Ada permainan apa? Makanya DKI bisa kacau, gaji guru sampai 7 triliun. Kalau kelakuan mental kepala sekolah seperti ini terbukti, ini orang dibuangnya nggak saya guru, nggak pantas jadi guru. Oh, ini proses masih jalan terus Kalau Pak. yang di pertemuan LPMP itu kan itu udah di bawah kementerian Pak, kalau yang LPMP itu Pak. Apa tuh? Yang katanya sebelum ujian itu ada pertemuan. Makanya mereka bentuk semacam ini. Ini kan namanya BPKD dikadalin, saya bilang gitu loh. Harusnya tesnya bukan begitu, kita pengen tes mental orangnya kan. Kemampuannya seperti apa, bukan itu hasil diklat kepala sekolah yang dikumpulin bahannya, lalu mereka belajar seperti himpunan soal. Ya pasti dia yang menang dong, orang kumpulan soal ngambil di situ, muter-muter di situ. Kamu kalau cuma belajar himpunan soal kan lebih mudah. Nah ini kita lagi teliti. Harusnya betul-betul tes yang seperti standar-standar internasional atau standar umum untuk tes. Kita pengen tahu psikotes. Sekarang apa? Yang nggak lolos pakai sistem gugur lagi. Jadi bisa masuk ke psikotes segala macam yang dapat lolos yang tinggi. Itu namanya diskriminasi dan permainan. Pokoknya gue copot kepala dinas lo. Macam-macam itu. Contoh soalnya udah bisa diupload. 5 hektar, tinggal pematangan. Nah ini enggak, katanya pembangunan infrastruktur kayak Casablanca kemarin juga kan pemakaman itu kan pemakan lahan ya Pak, bukan pergusuran dan sebagainya, dan ini juga apa ini bagian dari itu Pak? Enggak. Kita berarti tanah cuma kan gini, kalau memang pas kena yang harus ya harus dipindahkan. Jadi ada sistem penggantiannya. Iya dong. Tergantung orang kita di Jakarta juga ada warga wakafin kita kok. Kebun jahe dia wakafkan 1,2 hektar. Yang di Kampung Teko 1,3 hektar. Jadi warga juga wakafin kita ambil. berarti naik ya Pak harga lahan pemakaman DKI Pak?
Enggak lah, kalau kita mah nggak naik-naik. Kan kalau swasta udah dinaikin Pak. Kita pemerintah. Beda. Pada pengamat bilang kalau banjir itu sebabnya disebabkan dari pembangunan mall, Pak. Balik badan. Memang kan nggak mungkin sebagian benar, sebagian enggak. Yang benar masa kita masih bongkar? Terus masalah Nggak mungkin kan? mall itu sendiri sekarang Ini udah terlanjur, Jakarta ini udah terlanjur salah. Kita perbaiki pelan-pelan aja udah. Pak, moratorium pajak IMB mall itu masih Kita nggak pegang motor. Yang penting kau lihat dari sekarang, mau saya bilang juga nggak mungkin dibangun lagi. Orang udah nyesek begitu. Ada nggak mall yang nggak ada parkiran, cuman terima bus? Kalau ada boleh bangun. Apartemen boleh nggak bangun tengah kota, tapi nggak ada parkiran, boleh. Naik bus semua, nggak laku. Orang kita maunya. Penghuni rusun Pinus Elok Pak katanya sebagian udah ada yang pindah Pak karena mereka bocor Pak. Itu Kita udah tahu, kami udah tahu strateginya kok. Begitu tidak bisa dijual, orang-orang yang dapat ngambil tadi kan memang nggak niat tinggal di rumah susun. Dia udah punya rumah yang lain, dia memang sewa tempat lain lebih dekat. Dia cuma pengen, dulu kan pikir gampang begitu dapat rumah susun, dia boleh jual ke orang lain, over sewa. Sekarang begitu tanda tangan kan nggak boleh lagi, bisa dipidana. Udah tinggal 1 bulan dulu dia juga kabur. Bagus, kabur kita sita lagi, dapat lagi rumah susun. Enak aja kan. Itu kabur untuk itu memang dia emang nggak situ, dia pikir lebih baik dia sewa di tempat yang dia suka. Terus unit yang di rumah susun itu disewain Kasih orang dia. lain lagi. Enggak, dulu kan bisa sewa-sewain ke orang lain. Sekarang udah nggak bisa. Pindah nama gitu Pak. Iya, dulu kan begitu cara mainnya. Makanya sekarang kami seneng kirim orang 100. Misalnya dari penggusuran di waduk, ada di sungai, begitu masuk ke sana, begitu dia tanda tangannya nggak bisa pindah lagi, langsung dia pelan-pelan kabur, pindah, ambil lagi, lumayan untung kita. Ya? Sirus menyatakan Bapak berpeluang jadi capres. Kira-kira gimana? Pak, tanggapannya. Semua politisi berpeluang jadi capres dong. Terus Bapak kira-kira apa? Rama aja berpeluang.